anak Miss? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, jumpa lagi dengan Miss Devi. Hari ini kita masih belajar daring ya, nah. Hari ini kita belajar tematik untuk mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengucapkan lafal basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Abang dan Kakak kita masuk tema 7, subtema 3, pembelajaran 3 dan keempat ya, Abang dan Kakak. Oke, ini tujuan pembelajaran kita, Abang dan Kakak. Nah, masyarakat Indonesia itu sangat beragam dalam budaya ya, Abang dan Kakak. Nah, baik itu keberagaman sukunya, bangsanya, bahasa, dan agama. Nah, selain itu ada pula keragaman dalam bidang ekonomi. Nah, ayo kita pelajari ya, Abang dan Kakak. Oke, pembelajaran kita pada pagi hari ini itu berkenaan dengan Quran Surah Al-Hajj ayat 65 yang artinya, tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu, wahai manusia yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Nah, ini ada teks Abang dan Kakak mengenai keragaman ekonomi di Indonesia. Nah, jadi Abang dan Kakak ada 4 jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, yang pertama itu dalam bidang pertanian, kemudian nanti juga ada dalam bidang perikanan, perindustrian, dan juga dalam bidang kehutanan. Nah, aktivitas ekonomi di bidang pertanian, jadi wilayah Indonesia itu Abang dan Kakak itu berada antara 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan. Nah, jadi karena posisi inilah yang menyebabkan wilayah Indonesia itu beriklim tropis, Abang dan Kakak. Nah, sehingga Indonesia itu mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Jadi kita ada 2 musim ya kan, Abang dan Kakak, musim panas dan musim hujan. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Nah, jadi aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung api, Abang dan Kakak. Nah, ini contoh aktivitas ekonomi di bidang pertanian ya, Abang dan Kakak. Jadi sawah ini membutuhkan banyak air. Nah, jadi pertanian lahan kering itu membutuhkan sedikit air. Nah, misalnya itu contohnya tegalan dan perkebunan. Kalau misalkan pertanian yang membutuhkan banyak air itu contohnya sawah irigasi dan sawah lebak ya, Abang dan Kakak. Nah, kemudian yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Nah, contohnya seperti peternakan unggas, itu meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. Kemudian ada peternakan hewan kecil, itu meliputi kelinci, kambing, dan domba. Yang ketiga, itu ada peternakan hewan besar. Nah, yaitu meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Nah, oke Abang dan Kakak. Nah, jadi hasil peternakan tersebut itu meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Nah, jadi tidak hanya dikonsumsi untuk masyarakat, hasil ternak juga bisa diolah menjadi berbagai macam kerajinan, ya kan? Misalkan seperti
tas, sepatu, sandal, jaket, sarung tangan, dan kok atau bola bulu tangkis. Jadi semua kerajinan itu bisa dibuat dari hewan tadi, baik itu kulitnya ya, bisa dibuat untuk kerajinan tangan. Oke, yang ketiga abang dan kakak itu ada aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Nah, jadi aktivitas perikanan itu abang dan kakak dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan juga perikanan budidaya. Nah, jadi kalau perikanan tangkap abang dan kakak itu dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Nah, jadi nelayan itu mengandalkan angin untuk menggerakkan perahu ya abang dan kakak. Nah, jadi kini sudah para nelayan sudah menggunakan mesin penggerak kapal atau motor untuk menggerakkan perahu. Nah, kemudian bagaimana sih dengan perikanan budidaya? Nah, jadi aktivitas perikanan budidaya itu dilakukan di darat atau di perairan yang payau, abang dan kakak. Nah, jadi budidaya ikan di darat itu dilakukan contohnya itu di kolam, di sungai, sawah atau minabadi, waduk atau bendungan, dan danau. Nah, abang dan kakak, jadi contoh hasil budidaya yang dilakukan di darat tadi, baik itu kolam, sungai, waduk atau bendungan maupun danau, itu contohnya seperti ada ikan lele, ikan mas, ikan nila, dan juga ikan mujair. Nah, kemudian yang keempat itu ada aktivitas ekonomi di bidang kehutanan, abang dan kakak. Nah, jadi dulu negara kita itu dijuluki dengan karpet hijau. Nah, mengapa Miss negara kita itu dijuluki dengan karpet hijau ya Miss? Nah, jadi hutan Indonesia itu abang dan kakak, jika kita dilihat dari atas, yaitu dari pesawat terbang, mungkin saat kita naik pesawat terbang ya. Nah, jadi negara hutan Indonesia itu tampak hijau. Nah, hijaunya hutan itu dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia, abang dan kakak. Nah, sehingga disebut dengan apa? Sehingga negara kita itu dijuluki dengan karpet hijau. Nah, jadi ada beberapa contoh dari hasil hutannya, yaitu seperti kina, karet, damar, dan sagu. Nah, jadi abang dan kakak, karena potensi ini itu menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Nah, abang dan kakak, jadi tadi aktivitas ekonomi di Indonesia itu meliputi 4 bidang ya abang dan kakak, bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan juga kehutanan. Oke. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, jadi abang dan kakak, keragaman di masyarakat Indonesia itu harus didasari dengan sikap saling menghormati, saling menghargai ya abang dan kakak. Agar apa Miss? Agar terciptanya persatuan dan kesatuan. Nah, jadi bagaimana Miss jika ada beberapa masyarakat yang tidak paham akan keragaman yang ada di Indonesia? Nah, jadi ada beberapa dampak negatifnya abang dan kakak jika tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama itu akan terjadi konflik, baik itu konflik ras ataupun konflik antar suku maupun konflik antar agama. Yang kedua bisa terjadi perpecahan abang dan kakak. Nah, jadi perpecahan bangsa ini bisa terjadi karena terdapat konflik sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang ketiga
itu memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri itu lebih baik serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Jadi masyarakat itu memandang rendah budayanya sendiri. Nah, jadi abang dan kakak dampak negatif tadi itu dapat kita hindari ya abang dan kakak. Karena apa? Karena kita menyadari bahwa keragaman keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia itu telah menjadi identitas kebangsaan yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bangsa ini menjadi satu kesatuan yang utuh atau negara NKRI. Nah, jadi abang dan kakak ingat semboyan kita. Apa semboyan kita, Nak? Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi semboyan kita ini dicetuskan oleh Empu Tantular pada abad ke-14 dan ini telah menjadi simbol kita. Nah, mulai dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu abang dan kakak, kita harus saling menghargai atau bersikap toleransi antar umat beragama. Nah, berikut ini ada beberapa tindakan abang dan kakak yang mencerminkan sikap toleransi antar umat beragama. Yang pertama, kita tuh harus menghargai perbedaan dalam masyarakat. Yang kedua, kita harus hidup berdampingan secara damai dengan orang lain ya abang dan kakak, meskipun kita berbeda suku, agama maupun budaya dan lainnya. Nah, yang ketiga, kita tuh harus berinteraksi baik dengan sesama manusia. Nah, jadi abang dan kakak, informasi penting dari teks mengenai arti penting memahami keragaman dalam masyarakat tadi itu yang pertama, nah semboyan negara kita itu adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh siapa abang dan kakak? Oleh Empu Tantularena pada abad ke-14. Nah, jadi kita harus memahami keragaman tersebut dengan sikap saling menghargai adanya perbedaan. Kita juga harus berinteraksi dengan baik dan hidup berdampingan secara damai ya bang dan kakak, agar tidak terjadi konflik ataupun perpecahan. Nah, oke, yang keempat abang dan kakak. Tadi kita sudah mempelajari 4 aktivitas ekonomi ya abang dan kakak di depan tadi ya. Nah, yang pertama aktivitas ekonomi di bidang apa? Di bidang peternakan. Yang kedua di bidang pertanian. Ketiga di bidang perikanan. Yang keempat di bidang kehutanan ya abang dan kakak. Nah, ini ada 3 contoh lain selain aktivitas ekonomi yang 4 tadi. Nah, yang pertama ada aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Nah, contohnya ya ini abang dan kakak, tambang non migas antara lain seperti emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir, dan lain sebagainya. Nah, jadi tambang ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya bang dan kakak. Nah, sehingga kita perlu menggunakannya dengan bijak, dengan sebaik mungkin. Nah, karena butuh ratusan tahun ya untuk ada lagi jika sumber daya alam ini sudah habis. Nah, yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang industri abang dan kakak. Nah, ini beberapa contoh aktivitas ekonomi di bidang industri seperti industri otomotif, konveksi, industri elektronik, sepatu, sandal, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Nah, jadi potensi alam tiap-tiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda ya abang dan kakak. Ada yang kaya potensi alamnya, ada juga
yang miskin akan potensi alam. Nah, jadi ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan tanpa perantara ataupun dengan perantara. Nah, jadi contohnya produsen dapat langsung menjual atau menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Nah, jadi jika tidak ada perantara, produsen itu menggunakan perantara untuk menyalurkan barang dan jasa ya Abang dan Kakak. Nah, jadi harus ada perantaranya. Untuk apa? Untuk menyalurkan barang dan jasa tadi. Contohnya ya, jual beli di pasar ya kan Abang dan Kakak, harus ada perantaranya ya kan. Produsennya siapa? Penjualnya ya kan Abang dan Kakak. Konsumennya siapa? Pembelinya Abang dan Kakak. Nah, yang keempat itu ada aktivitas ekonomi di bidang jasa, Abang dan Kakak. Contohnya seperti jasa perbankan, jasa pendidikan, jasa konsultasi umum, jasa kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, jadi bisa kita ambil informasi penting dari tes keragaman ekonomi yang ada di Indonesia ya Bang dan Kakak. Yang pertama itu kekayaan alam di Indonesia terkandung di perut bumi, yaitu barang tambang contohnya. Nah, kemudian yang kedua, industri merupakan usaha untuk mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Yang ketiga, aktivitas perdagangan bisa dilakukan tanpa perantara ataupun dengan perantara. Nah, yang terakhir, aktivitas jasa itu merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kita masuk sikap toleransi terhadap keragaman. Nah, jadi ada yang pertama Bang dan Kakak, toleransi dalam keragaman agama. Jadi contohnya itu seperti kita tidak boleh menghina agama yang diyakini oleh orang lain, kemudian kita tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain, kita harus menghormati agama yang diyakini orang lain ya Bang dan Kakak, dan lain sebagainya ya Abang dan Kakak. Yang kedua itu ada toleransi dalam keragaman suku dan ras. Nah, jadi Abang dan Kakak, tiap-tiap suku bangsa itu memiliki ciri khas yang membedakannya dengan suku bangsa lain. Nah, ciri suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisik atau disebut ras itu menjadi menjadi terciptanya keragaman ras. Nah, jadi kita harus saling menghormati dan mengembangkan sikap toleran. Agar apa? Agar bangsa Indonesia itu tetap terjalin persatuan dan kesatuan sehingga dapat memperkokoh NKRI. Nah, yang ketiga itu ada toleransi dalam keragaman sosial budaya, Bang dan Kakak. Nah, contohnya yaitu seperti kita itu harus bangga terhadap kebudayaan dalam negeri kita. Jangan kita lebih bangga dengan budaya di luar negeri kita. Nah, yang kedua, kita tuh harus menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Jangan langsung kita contoh aja ya Bang dan Kakak. Kemudian kita juga harus mengetahui dan selalu mencari informasi tentang keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Kita juga harus menghormati kelompok lain, menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain, dan juga melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti seni tari, musik, dan seni pertunjukan. Oke, Bang dan Kakak, yang keempat, toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Nah, jadi Allah itu sudah menciptakan jenis kelamin manusia, ya kan Bang dan Kakak, itu ada laki-laki dan juga ada perempuan. Nah, jadi setiap orang itu hendaknya sadar akan
gender yang ia miliki. Nah, jadi dengan kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan, fungsi, serta peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang sejajar. Jadi kita harus sadar ya dengan gender yang ada pada diri kita. Jangan laki-laki bertingkah seperti perempuan, jangan perempuan juga bersikap kebalikannya ya seperti laki-laki. Nah, jangan seperti itu ya Abang dan Kakak. Nah, jadi Abang dan Kakak anak laki-laki dan juga perempuan itu memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kebersihan dan kerapian tempat tinggal. Nah, jadi siswa perempuan juga memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi ketua kelas, ya kan Abang dan Kakak, sama seperti kesempatan yang dimiliki oleh seorang laki-laki, ya kan? Presiden kita aja juga ada yang perempuan, ya kan Abang dan Kakak. Nah, jadi, keragaman gender itu dapat menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia. Nah, jadi dapat kita simpulkan informasi dari bacaan teks yang berjudul sikap toleransi terhadap keragaman itu yang pertama Abang dan Kakak, toleransi itu berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare yang artinya sabar membiarkan sesuatu. Kita harus dengan sabar membiarkan sesuatu. Nah, toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Nah, kemudian itu ada ciri suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisik tersebut. Nah, yang disebut apa? Disebut dengan ras. Nah, kemudian dengan sikap toleransi antar suku bangsa dan juga ras itu akan terjalin persatuan dan kesatuan sehingga apa Bang dan Kakak? Sehingga memperkukuh NKRI kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian kesadaran gender, yaitu kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan juga perempuan dalam masyarakat itu harus sejajar. Nah, Miss punya latihan ya, Bang dan Kakak. Apa sajakah jenis aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia, serta bergerak di bidang apa saja sih aktivitas ekonomi tersebut, Abang dan Kakak? Nah, kemudian soal selanjutnya, tuliskan 2 contoh sikap toleransi dalam keragaman. Oke, Abang dan Kakak, mungkin hanya ini materi yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan kehilangan sholat 5 waktu ya nak, dan tetap memakai protokol kesehatan dimanapun kamu berada. Oke, keinginan for today, let's say adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim.